Gini nakama, pernahkah kalian bertanya-tanya pula nih, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar itu sejarah dunia One Piece sendiri kan? Bayangkan pemberontakan dewa, penubuhan kekuasaan yang mengguncang dunia kala itu, perang tahta yang membentuk lautan melingkar Grand Line seperti sekarang ini. Ada teori gila tentang dewa matahari Nika yang mungkin memegang kunci rahasia terbesar perubahan kalender kuno nih. Buah iblis sendiri dan abad kekosongan yang dirahasiakan pemerintahan dunia. Siapakah mereka itu? Apa yang dilakukan hingga jejaknya itu nyaris terhapus nih. Nah, di sini kita akan mengungkapkan rahasia gelap yang tersembunyi tersebut dari teori-teori yang berkembang ya. Dimana sejarah dunia baru lama-lama itu terus berulang, kebebasan adalah harga yang harus diperjuangkan. Nah, jika Nika adalah simbol kebebasan yang bangkit kembali melalui Luffy itu nih, maka petualangan mereka adalah mengingatkan bahwa sejarah selalu memiliki cara untuk terus berulang. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita pada di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, ini adalah sesuatu yang menarik sekaligus bisa untuk didiskusikan ya. Kita mikir kenapa di kisah One Piece itu bisa jadi serumit dan sekompleks ini ya, karena beberapa hal. Lautan yang melingkar itu, Grand Line yang kacau balau tersebut, dan Red Line yang membelah dunia sendiri. Kita sih mau ngajak kalian untuk nyelami lebih dalam lagi ke teori gila soal sejarah kuno peradaban di kisah One Piece. Teori yang bisa bikin kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi loh sebelum semua petualangan bajak laut itu dimulai. Nah, kita akan ngebahasnya itu beberapa fase, dan itu akan menjadi sebuah informasi yang berhubungan dengan kalender misterius. Kalender ini yang mungkin jadi kunci buat mengungkapkan pengkhianatan besar oleh Dewa Matahari Nika. Apakah benar seperti itu? Apakah Nika memang memberontak kepada rekan-rekannya para dewa dahulu di masa lalu? Ini mulai menarik lagi nakama, karena kita tahu ya di kisah One Piece memang ada dua sistem kalender yang berbeda. Kalender sekarang itu dipakai namanya Kainreki, atau kalender diterjemahkan secara informasi itu kalender lingkaran laut. Tapi sebelum kalender itu muncul, ada memang kalender kuno yang disebut sebagai kalender langit. Ada pentingnya dua kalender di sini nih. Disinilah yang semuanya mulai menarik lagi. Teori ini bilang kalau perubahan dari kalender-kalender tersebut, langit ke kalender lingkaran laut, bisa jadi jejak yang ditinggalkan dari kejadian besar yang pernah mengguncang dunia itu loh. Kita mulai dari awal nih, ribuan tahun sebelum era Luffy. Menurut teori ini nakama, dulu ada 4 dewa kuat yang menguasai dunia. Dewa bumi, hutan, hujan, dan juga matahari. Mereka itu dikenal sebagai bangsa lunarian yang hidup di atas Red Line. Kedengarannya agak luar biasa fantastis ya, tapi nggak semuanya berjalan seperti itu mulusnya. Dewa matahari yang bernama Nika, dewa pemberontak dan pembebasan, nggak suka dengan cara keluarganya memerintah itu. Jadi singkat cerita, dia itu bangkit melawan mereka semuanya. Apakah dia sudah dikategorikan jahat? Wait, tunggu dulu nih, kita dengarkan sampai selesai. Bayangkan aja Nika dengan kekuatan pemberontakannya memutuskan bahwa penindasan harus dihentikan. Tapi seperti kisah heroik pada umumnya ya, setiap tindakan besar punya konsekuensi besar pula. Pemberontakan Nika menyebabkan perang sangat dahsyat, perang yang mungkin merombak geografi dunia dan menciptakan Grand Line itu tadi. Perang ini bukan sekedar konflik biasa, melainkan perang antara para dewa dan manusia yang tertindas kala itu. Ini memang jadi sebuah hipotesa yang sangat seru sih. Kalau kita pernah mendengar tentang informasi buah iblis pula, teori ini juga nyambung ke sana nakama. Buah iblis katanya adalah hasil dari pohon-pohon aneh yang ditanamkan para dewa kan. Pohon ini menghasilkan kekuatan yang dimaksudkan buat memperbudak manusia. Tapi Nika, si dewa pemberontak tersebut, melawan ide tersebut. Dia mungkin terlibat dalam menciptakan buah iblis tertentu yang melambangkan kebebasan dan perubahan. Itulah kenapa Vegapunk sempat mengatakan di Egghead kan, bahwa Akuma no Mi adalah harapan seorang manusia di masa lalu untuk masa depan. Wah, apakah ini saling berhubung? Who knows, ini menjadi menarik. Sekarang kita masuk ke bagian lebih spesifik lagi soal kalender itu. Kalender langit pertama kali diperkenalkan di Alabasta. Kalian ingat nggak? Sebuah kerajaan kuno yang sudah ada lebih dari 1500-an tahun lalu. Disinilah petunjuk pertama tentang sistem waktu lama itu muncul. Tapi kenapa tiba-tiba sistem itu diganti dengan kalender lingkaran laut ya? Teori ini menyebutkan bahwa pergantian kalender adalah simbol dari perubahan
perubahan besar dalam era kekuasaan. Nah, ada dua kemungkinan besar kapan pergantian kalender itu terjadi ya. Pertama, bisa jadi perubahan itu terjadi selama perang langit saat nikah dan pemberontakan manusia melawan para dewa. Kedua, pergantian ini mungkin terjadi setelah berakhirnya abad kekosongan, masa misterius yang pemerintahan dunia berusaha hapuskan dari sejarah sekarang ini. Pikirkan aja ya nakama, kalender lingkar laut itu dinamai sesuai bentuk Grand Line yang melingkar tersebut. Kenapa hal seperti itu terjadi? Ya mungkin karena bentuk dunia yang melingkar adalah hasil langsung dari pemberontakan nikah tersebut. Perang besar itu mungkin begitu dahsyat sampai-sampai dunia terbelah menjadi bentuk yang kita kenal sekarang ini, dengan Red Line dan Grand Line sebagai sisa-sisa dari pertempuran tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke nikah lagi nih. Setelah pemberontakannya gagal, kekuatannya disegel ke dalam buah iblis yang sekarang dikenal sebagai buah manusia tersebut model Nika ya, sang dewa matahari Hitonomi. Buah ini seperti yang kita tahu memberikan Luffy kekuatan untuk menjadi dewa matahari baru, melanjutkan semangat kebebasan pemberontakan yang dulu Nika perjuangkan. Di akhir teori nakama, kita bisa membayangkan bahwa di kisah One Piece ada panggung besar itu di mana kisah lama teruslah berulang. Para dewa jatuh, manusia bangkit, siklus sejarah berputar kembali. Pemberontakan nikah, perubahan kalender, dan semua rahasia yang dikubur dalam abad kekosongan adalah bagian dari cerita yang lebih besar tentang kebebasan. Nah, setiap kali kita melihat Luffy tertawa dan melawan kekuatan besar, kita mungkin melihat jejak dari warisan nikah yang hidup kembali kan? Itu terbilang menarik. Siapa sangka di balik petualangan seru mencari harta karun ini, kisah pemberontakan kuno, perubahan kalender, dan perang antar dewa dan manusia semakin menggelora lagi. Di kisah One Piece memang lebih dari sekedar buah jaglor dan buah iblis kan? Karena kita yakin akhir cerita ini banyak mengungkapkan cerita tentang bagaimana sejarah itu terulang lagi, bagaimana kekuatan itu bisa dikalahkan, dan bagaimana pula harapan selalu hidup di hati mereka yang berani bermimpi tersebut. Nah, untuk ngebahas tentang nikah dan juga informasi Joy Boy di masa lalu tersebut tuh memang terlalu banyak teori-teori yang masih simpang siur ya, sampai kebenaran chapter nanti akan dirilis. Karena sejauh yang dikatakan Vegapunk terakhir di Egghead itu agak berbeda nih dengan teori ini, karena di sana menyebutkan bahwa Joy Boy memanglah bajak laut. Nah, itu adalah bajak laut pertama yang mengilhami kemampuan dari dewa matahari Nika pula kan. Kemampuannya juga spesifik karet. Nah, mungkin cerita ini tentang kalender-kalender langit dan juga era lautan sekarang ini itu adalah Nika yang dewa matahari pertama sebelum warisannya secara turun-temurun seperti sebuah cakra atau dalam sistem ini adalah melalui buah iblis. Ini adalah cerita yang mungkin lebih kuno lagi ya nakama. Jadi kalau mau disimpulkan, di kisah One Piece itu memang ada sistem kalender-kalender tersebut yang misterius, kalender langit kuno dan juga kalender lingkar laut tersebut. Pergantian kalender ini bukan cuma soal tangga dan juga informasi lainnya. Nah, ini adalah jejak perang besar yang melibatkan 4 dewa kuno tersebut, dewa bumi, hutan, hujan, dan juga matahari kan. Nika sang dewa matahari nggak setuju dengan cara keluarga pemerintah tersebut memimpin pemberontakan, perang yang konon menciptakan Grand Line dan membelah dunia menjadi sekarang ini. Untuk buah iblis ya konon hasil buah para dewa yang dirancang memperbudak manusia kan. Tapi Nika memang melawan semua itu, dan dari Nika tersebut mungkin terciptalah informasi lebih lanjut dan cikal bakal buah-buah iblis yang lainnya. Kita sendiri yakin ya pasti ada buah tipikal seperti Nika tersebut yang memiliki informasi dan juga cara berpikirnya sendiri kan. Apalagi jika mengacu dari perkataan Vegapunk bahwa mythical Zoan tersebut memiliki cara berpikirnya sendiri, apalagi yang berjenis Zoan ya, Zoan purba dan lain sebagainya. Itu memanglah menarik. Dimana untuk informasi ini kalender lingkar laut dinamai sesuai bentuk Grand Line. Teori itu dibilang bahwa bentuk itu mungkin hasil langsung dari perang besar Nika itu tadi. Setelah pemberontakannya gagal, kekuatannya disegel ke dalam buah iblis, dan Luffy sekarang ini dia adalah penerus semangat kebebasan tersebut kan. Petualang mencari harta karun dan kisah ini makin menarik lagi. Teori tentang Nika, perubahan karakter sendiri, dan kisah ini bukan sekedar petualang mencari harta karun saja. Nah, sekarang ini tambah menarik nakama karena dalam cerita arc yang terbaru Elbaf ini informasi tentang Lunarian akan banyak digembar-gemborkan kan. Kenapa? Karena di sanalah mungkin akan ada sosok yang mungkin akan menjembatani informasi tersebut seperti Urok. Masih ada lagi God Enel dan juga para raksasa lainnya. Well, itu akan menjadi informasi dan kisah baru nih di dalam cerita Elbaf itu nanti. Informasi ini semakin menarik lagi karena Luffy kemampuannya Nika pasti akan mendapatkan evolusi di negeri para raksasa sendiri kan. Nah, kalian sendiri sepakat nggak tentang semua hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.